Jadi kalau misalnya biasa berlari, perasaannya enak, masih boleh dilanjut. Tapi kalau tiba-tiba perasaannya tidak nyaman ya, tidak nyaman. Contohnya mulai nafas nggak enak, atau mulai berdebar-debar, atau ada nyeri di dada yang tidak biasanya muncul, saran saya sebaiknya di stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat menjumpai Anda dalam Unhas Health. Ya, pemirsa, di tengah aktivitas yang padat, mungkin olahraga menjadi unsur penting yang tidak boleh dilupakan dalam kehidupan kita agar tubuh tetap bugar dan tentunya pikiran juga semakin segar. Nah, pemirsa, memperingati Hari Kesehatan Nasional 12 November tahun ini, di episode kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk lebih peduli pada gaya hidup sehat, salah satunya adalah lewat olahraga. Nah, di era sekarang, pemirsa, kalau kita lihat olahraga yang paling banyak diminati saat ini, itu salah satunya adalah lari. Ini terlihat mudah, tapi ketika tidak didasarkan pada persiapan yang matang, itu bisa saja beresiko pada cedera otot, pernafasan, hingga pada masalah jantung dan juga pembuluh darah. Nah, di episode kali ini kita akan bahas gimana trik dan juga trik olahraga khususnya lari yang sehat, khususnya bagi mereka yang baru saja memulai. Telah bergabung bersama saya di sini ada dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular, ada Dr. Umar Usman. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Baik, saya sapanya Dr. Umar saja. Umar. Ya. Nah, Dok, sebelum kita mungkin berbicara soal olahraga lari yang mungkin menjadi tren saat ini, boleh dong diceritakan kepada pemirsa Monas TV kesehariannya Dr. Umar sendiri, selain sebagai dokter mungkin ada keseharian yang lain mungkin? Ya, oke, terima kasih. Ya, saya sebagai dokter bedah torak kardiovaskular, sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Unhas untuk menangani kasus jantung, paru, dan pembuluh darah yang membutuhkan pembedahan. Ya, sehari-hari selain aktivitas rutin untuk melayani pasien, di tengah keseharian itu saya juga aktif berolahraga. Saya juga gemar berlari, sama untuk gym untuk melatih kekuatan otot. Kebetulan ya karena sekarang lagi hype dunia lelarian ya. Jadi saya rutin lari mungkin 3-5 kali seminggu. Dan alhamdulillah juga sudah pernah melewati 3 maraton di luar. Jadi walaupun mungkin aktivitasnya padat, olahraga tetap tidak dilupakan ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Nah tadi soal lari, Dok, yang mungkin menjadi tren anak muda ataupun generasi lainnya, mungkin kalau Dok sendiri melihat tren ini itu gimana? Kalau dikaitkan dengan kesehatan itu sendiri, Dok? Ya, saya kira tren ini sangat positif ya. Jadi kita bisa melihat mungkin setelah COVID di akhir 2021 mulai 2022 lari ini menjadi hype, bahkan tren di dunia anak-anak muda, anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua pun mulai berlari. Saya kira tren ini positif. Yang dulunya anak-anak rajin keluar malam, nongkrong, sekarang rajin bangun pagi untuk mulai berlari. Saya kira ini adalah tren positif dan seharusnya memang terus digalakkan. Iya, betul. Nah, tapi Dok, kalau kita lihat mungkin di lain sisi ini memang positif untuk kesehatan, tapi ada juga orang yang mungkin sekedar FOMO untuk ikut-ikutan saja. Nah, kalau orang-orang seperti itu kira-kira apa resiko yang bisa mereka dapatkan? Ya, mungkin resiko paling minim ya atau minimal bagi orang yang baru berlari, tiba-tiba pengen berlari, tiba-tiba pengen ikut 5K, tiba-tiba pengen ikut 10K, tiba-tiba ikut half marathon ya. Yang paling minim adalah mungkin cedera. Cedera ya, bisa cedera otot, nyeri persendian dan lain-lain. Bahkan jika tidak dibarengi dengan intensitas atau rutinitas yang baik, ya bisa memicu banyak hal.
bisa mungkin ke gangguan jantung, bisa mungkin kalau lari lebih panjang tanpa persiapan, bisa mungkin gangguan elektrolit sampai pingsan, kolaps dan sebagainya. Oke, jadi memang perlu persiapan ya, Dok? Perlu persiapan. Oke, kalau boleh tahu persiapan yang harus dilakukan mungkin bagi pemula khususnya itu seperti apa? Ya, ada banyak ya. Memang kalau memang kita bicara mengenai berlari ya, berarti ada memang beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama mungkin latihan secara proper, mulai dirutinkan. Ya, American Heart Association memang sudah merekomendasikan bahwa sebaiknya untuk memulai aktivitas fisik yang proper, yang cukup itu adalah dimulai dengan 150 menit seminggu. Jadi kalau memang kita punya waktu, dalam seminggu kita seharusnya atau sebaiknya menyiapkan 150 menit untuk dipakai untuk menjaga kebugaran kita. Jadi kalau misalnya bisa dibagi menjadi 3-5 sesi, berarti satu kali olahraga bisa 30-50 menit. Ya kalau bisa dibagi dalam 5 kali seminggu ya dalam satu kali sesi 30 menit. Nah, itu mungkin mulai dibiasakan dulu. Ada juga istilahnya start low, go slow. Jadi kita mulai dengan start yang low, jaraknya pendek, dan go-nya slow, larinya lebih pelan. Nah, jadi tidak ujuk-ujuk lari dengan cepat, tidak ujuk lari dengan intensitas tinggi, tapi dimulai dengan easy effort atau usaha yang easy atau mudah. Jadi start low, go slow, itu menurut saya. Oke. Tapi gimana, Dok, kalau misalnya ada mungkin orang yang suka lari atau mau juga memulai lari, tapi itu tidak konsisten dilakukan setiap minggu mungkin, itu gimana? Apakah ada dampak? Itu seperti ya sebenarnya boleh-boleh aja ya. Ada yang cuman bisa sekali seminggu, ada yang bisa sekali 2 minggu, ada yang bisa sekali sebulan. Ya boleh aja. Cuman untuk memperoleh aktivitas atau kebugaran fisik, ya itu nggak cukup. Panduannya adalah minimal 150 menit seminggu. Jadi kalau cuma sekali seminggu ya dapat olahraganya juga, tapi tidak akan mampu untuk membangun kebugaran fisik yang memadai. Oke, tapi ada juga biasanya, Dok, ketika mau lari itu biasanya langsung memulai saja larinya, tapi ada juga yang lewat pakai pemanasan dulu. Oh ya, kalau untuk mulai lari di pagi hari, ya kan udah malas ya, mager. Ya bangun aja, ambil sepatu, ikat sepatu, mulai pemanasan. Dan ada saran pemanasan atau warming up yang direkomendasikan itu dengan melakukan dynamic stretching. Jadi kan ada yang biasa, ada yang static stretching atau stasis, ada yang dynamic stretching. Jadi dynamic stretching itu disarankan buat apa? Untuk membuat heart rate kita atau denyut jantung kita mulai meningkat, untuk memanaskan suhu tubuh yang digunakan untuk nanti buat biar tubuh lebih siap saat memulai lari. Jadi bisa ada banyak ya. Jadi jangan yang aktivitasnya hanya gini, angkat kaki itu namanya static stretching. Jadi bikin yang dynamic. Contohnya high knee, angkat kaki berulang-ulang, bisa jumping jack, lunges forward atau backward bisa. Jadi lakukan misalnya tiap gerakan 3x8, minimal 10-15 menit sebelum memulai lari, itu sudah cukup untuk menaikkan suhu tubuh, menaikkan heart rate yang digunakan saat mulai kita berlari. Tapi, Dok, kan biasanya ada juga yang memilih mungkin mau larinya itu di pagi hari, di siang hari ataupun di sore hari. Apakah ada beda dari 3 waktu tertentu ini, Dok? Ya, saya kira tidak masalah. Itu tergantung atau prefer dari teman-teman sekalian. Mau lari pagi, mau lari sore, atau mau lari malam bisa aja. Cuman bagi saya pribadi, saya lebih senang untuk lari pagi. Kenapa? Karena saya dengan lari pagi itu bisa membangun mood saya yang baik untuk mulai aktivitas sehari-hari. Dan rasanya untuk lari sore malam ya bisa-bisa juga, cuman lari sore malam itu saya mungkin sudah cukup letih habis operasi dan sebagainya, jadi menggunakan tenaga sisa. Jadi memang ada plus minusnya, tergantung dari yang mau lari, boleh aja. Nah, kalau dilihat, Dok, kalau ada juga orang mungkin yang merasakan itu cepat lelah atau berdebar saat berlari, kira-kira faktor yang mempengaruhi beban kerja jantung itu apa, Dok? Ya, jadi memang sudah jadi Jadi ketika kita melakukan lari, artinya apa? Tubuh kita dipaksa untuk bekerja lebih keras. Pasti jantung akan bekerja lebih cepat. Jadi itu udah hukumnya. Jadi kalau kita berlari, pasti heart rate kita atau denyut jantung kita pasti naik. Jadi itu udah hukumnya. Kenapa? Karena tubuh kita butuh
asupan energi atau butuh mengalirkan darah ke seluruh tubuh lebih cepat. Jadi heart rate itu pasti naik. Heart rate pasti naik, jantung pasti lebih cepat dan pasti berdebar. Tapi biasanya kalau kita lari atau kita udah mulai aktivitas lari itu kan biasanya kalau kita lari itu biasanya nggak kerasa. Cuman pada orang-orang tertentu di mana terlalu memaksakan, kondisi fisik dasarnya tidak memadai, tiba-tiba langsung lari cepat dalam waktu lama, itu biasanya dia jadi kolaps. Kenapa? Karena tubuh tidak mampu mentolerir atau jantung tidak mampu lagi mentolerir hal-hal yang dia lakukan karena melakukan lari dalam waktu cepat dan lama. Jadi itu biasanya nggak sanggup. Sama istilahnya, tubuh perlu pemanasan dulu, tubuh perlu dilatih dulu, kondisi fisik perlu dipersiapkan dulu untuk mencapai target-target tertentu. Tidak ujuk-ujuk harus lari cepat dan lama, nggak bisa. Jadi harus memang dilatih secara proper. Oke. Dulu saya pernah juga melihat orang, Dok, ketika dia habis lari cepat, tapi setelah itu dia dilarang untuk langsung minum. Itu gimana? Ya, saya kira kalau ngos-ngosannya agak sulit. Ya, misalnya kalau lari habis cepat, lari cepat, tiba-tiba cepat, terus langsung minum, ya jangan dulu. Kenapa? Karena waktu itu bisa aja ketika kita lari cepat, nafas pasti lebih cepat pula. Jantung juga berdebar lebih cepat. Ditakutkan waktu kita minum nanti tersedak. Oke. Nah, untuk masalah jantung ketika kita berlari, apakah itu ada tanda-tanda, Dok? Dari nyeri dada atau seperti apa? Iya, jadi biasanya yang ditakutkan bagi para pelari ya kita bisa melihat sendiri contohnya ya di beberapa event-event sebelumnya, termasuk di acara Makassar Half Marathon tahun kemarin ada salah satu peserta lari yang memang kolaps ya di tengah jalan. Jadi setelah saya baca-baca dan melihat biasanya kolaps pada saat lari itu memang terjadi karena memang ada gangguan di pembuluh darah koroner jantung yang biasanya tidak diketahui. Tanda-tandanya ya biasanya ya satu, selalu percaya pada feeling kita atau bagaimana perasaan kita saat berlari. Kalau perasaan kita saat berlari sudah mulai tidak nyaman, jantung rasanya tidak nyaman, mulai nyeri dada di kiri atau menjalar ke tangan kiri atau menjalar ke punggung, atau jantung terasa berdebar-debar tidak seperti biasanya saat berlari, biasanya itu menjadi tanda-tanda bahwa terjadi hal yang tidak semestinya. Dan saran saya ketika itu terjadi ya mending kita stop. Oke. Nah, bagi pelari pemula ataupun yang mungkin sudah rutin nih, Dok, apakah ada cara untuk menentukan detak jantung yang maksimal yang aman itu seperti apa? Oke, jadi memang ada rumusnya ya, ada formulanya ya. Biasanya kalau kita punya smartwatch atau jam yang biasa kita lihat lari itu biasanya akan terpantau. Tapi kalau misalnya belum punya atau pengen rumusnya biasanya pakai 220 kurang umur. Jadi kalau misalnya umur kamu berapa? 21, Dok. 21, berarti 220 kurang 21 berarti 199 ya. Jadi denyut jantung maksimal yang kamu punya adalah di 199. Nah, jadi itu akan dibagi jadi 5 zona. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan zona 5. Jadi denyut jantung yang di 190-an sampai 199 itu di zona 5 kamu. Zona 1 itu biasanya di 50 sampai 60% dari denyut jantung maksimal. Jadi kalau misalnya denyut jantung maksimal kita 200, setengahnya berarti sampai 60%, jadi 100 sampai 110-an lah. Zona 2, 60 sampai 70% dari heart rate maksimal, demikian zona 3, 70 sampai 80, zona 4, 80 sampai 90, dan zona 5 atau maksimal heart rate di 90 sampai 100. Sarannya adalah ketika kita mulai membangun kebugaran, perbanyak di zona 2 atau zona 3 aja. Jadi biasanya kalau kita lihat jam, di zona 2, jadi sudah kita zona 2, zona kuning lah misalnya. Itu berarti dia zona aman. Atau biasa kita istilahkan adalah zona easy atau zona easy effort atau zona berlari dengan mudah. Kalau nggak punya jam tangan, bisa juga dengan namanya di pace, conversational pace. Artinya kalau kita punya teman lari, kita bisa bercakap-cakap saat lari, tidak ngos-ngosan, itu adalah zona nyaman kita, zona easy effort kita. Lanjutkan di situ dan perbanyak di situ untuk mulai membangun kebugaran. Oke. Nah, tapi balik lagi tadi ke kolaps itu, Dok. Nah, ada juga orang yang mungkin kelihatannya sehat tapi tiba-tiba kolaps itu tadi. Nah, faktor yang menyebabkan itu apakah penyakit bawaannya atau seperti apa, Dok? Ada banyak.
orang jadi bisa kita lihat ya pelari tiba-tiba kolaps dan sebagainya apa. Ya sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lihat ya. Yang pertama dari training latihannya itu sendiri. Kalau dia latihannya di luar batas yang biasa dia lakukan bisa aja kolaps. Yang kedua nutrisi. Jadi selama kita berlari, sebelum lari ada aturan nutrisi. Waktu kita berlari ada aturan nutrisi. Jadi perlu kita ketahui ya teman-teman yang mungkin sering berlari. Saran saya kalau memang mau berlari di atas 1 jam, ya perkuat di feeling, bawa makanan, bawa ya terserah lah, mau minuman berenergi, minuman yang berkalori, makanan yang ada kalorinya untuk berlari di atas 1 jam itu diperlu. Jadi bisa aja karena dia kekurangan gula atau istilahnya kita biasanya hipoglikemia. Ya yang terakhir mungkin recovery atau istirahat ya. Orang dengan kondisi kurang istirahat, tidak tidur 2 hari sebelumnya, terus dipaksa berlari. Ya bisa aja juga kejadian demikian. Gangguan elektrolit mungkin, kekurangan natrium, kalium, kalsium yang habis dipakai saat berlari sebelumnya, terus dipaksa lari bisa menyebabkan kolaps atau pingsan. Berarti memang banyak faktor yang perlu banyak faktor. Jadi makanya ya pelari ya nggak apa-apa FOMO di awal, tapi ya belakang-belakang makin sini makin di dalam ya belajar juga. Oke, tapi soal lari yang mungkin menjadi tren saat ini, kira-kira mungkin ada dampak jangka panjangnya ketika ini rutin dilakukan, Dok? Mungkin untuk kesehatan itu sendiri dampak positifnya dalam jangka panjang ketika lari. Iya, tadi makanya saya bilang awalnya FOMO, mulai dirutinkan, intensitasnya mulai dirutinkan 3-5 kali seminggu, ya akan membangun fisik dan dasar kebugaran kita jauh menjadi lebih baik. Oke, mungkin Dok kita akan tanyakan juga soal selain daripada detak jantung, tanda lain yang menunjukkan seseorang itu melampaui batas larinya itu seperti apa, tapi kita tahan dulu setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, masih bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik dalam Unhas Sehat, tentunya bersama narasumber kita ada Dr. Umar. Nah Dok, selain berbicara tadi soal jantung, selain daripada detak jantung, mungkin ada faktor lain yang mungkin menunjukkan, yang ditunjukkan dari tubuh yang mungkin itu menandakan bahwa seseorang itu melewati batas amannya ketika saat berlari, Dok. Oke, selalu percaya pada feeling ya, makanya ada istilahnya listen to your body. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang sudah sering berlari, mulai berlari, ataupun orang yang baru berlari, dia akan tahu sampai mana batas fisik yang biasa dia lakukan. Jadi kalau misalnya biasa berlari, perasaannya enak, masih boleh dilanjut. Tapi kalau tiba-tiba perasaannya tidak nyaman ya, tidak nyaman. Contohnya mulai nafas nggak enak, atau mulai berdebar-debar, atau ada nyeri di dada yang tidak biasanya muncul, saran saya sebaiknya di stop. Oke.
Nah, bagi yang mungkin ya memiliki riwayat tertentu, misalnya hipertensi atau memang riwayat jantung, apakah ada pola lari yang mungkin disarankan dari dok? Iya. eh, jadi memang kalau misalnya ada riwayat sakit tertentu Iya, ya, iya. contoh orang ada riwayat aritmia, ada orang dengan gangguan jantung, ada hipertensi, sebenarnya tadi ya mulai start low, go slow. Tidak harus berlari. Iya. Tidak harus berlari. Jadi misalnya orang yang punya kebugaran fisik atau apa namanya kemampuan fisik dasar belum memadai untuk berlari, boleh aja berjalan. Jadi untuk membangun kebugaran tidak harus Iya. berlari. Syaratnya tadi kalau bisa dicukupi 150 menit per minggu. Nggak harus berlari, berjalan boleh. Berjalan mulai ditingkatkan intensitasnya mulai 10 menit, berjalan kemudian besoknya 20 menit, kemudian di 30 menit. Cara tingkatkan intensitasnya adalah ada istilahnya mungkin namanya brisk walk. Iya. Jadi namanya interval berjalan. Misalnya 3 menit jalan lambat. Kemudian masuk 3 menit jalan cepat, diulang 4-5 kali. Itu bisa kita lakukan untuk meningkatkan kebugaran fisik kita sebelum mempersiapkan diri untuk mulai berlari. Iya. Nah, berarti itu bisa saja juga diaplikasikan bagi orang-orang yang mungkin memiliki berat badan yang berlebih, dok? Tentu saja. Kenapa? Karena orang-orang dengan body mass index atau indeks massa tubuh yang overweight atau obese, ya sebenarnya berlari adalah olahraga high impact. Olahraga high impact itu artinya olahraga yang bisa mengganggu sendi-sendi, termasuk sendi lutut. Jadi bagi teman-teman atau masyarakat awam yang dengan berat badan berlebih, disarankan untuk mungkin mulai berjalan dulu, ataupun kombinasi jalan lambat, jalan cepat sebelum berlari, biar menjaga kesehatan lutut sambil berusaha menurunkan berat badan. Oke, bagaimana dengan lari sprint itu sendiri, dok? Ketika misalnya, apakah bisa mengganggu irama jantung ketika itu tidak diiringi dengan pemulihan yang cukup? Iya. Kalau bicara lari sprint ya, lari sprint itu istilahnya lari jarak pendek. Jadi lari sprint adalah lari yang kita memberikan effort 90-100% dari effort kita untuk mencapai achievement atau jarak tertentu. Biasanya orang lari sprint 100 meter, 200 meter, 400 meter. Jadi jangan coba-coba kalau nggak terlatih. Kenapa? Karena ya menurut saya lari jarak pendek itu berat karena kita harus memulai effort yang tinggi dari awal sampai selesai. Jadi jangan coba-coba kalau memang nggak terlatih. Kenapa? Ya bisa memicu aritmia, bisa memicu nyeri dada, gangguan irama jantung dan lain-lain. Berarti memulai saja dengan yang itu tadi ya? Iya, start low, go slow. Di easy effort atau di zona 2 itu padanannya. Lari di zona 2, lari dengan easy effort, lari di pace yang kita bisa bercanda, kita bisa ngomong dengan teman saat kita lari. Kalau misalnya kita nggak punya teman, bisa sambil nyanyi-nyanyi. Itu adalah easy effort kita. Jadi usaha yang santai, lari santai, perbanyak itu untuk membangun pondasi kebugaran kita dulu. Jadi nggak usah langsung sprint. Iya. Oke. Nah, melihat memang tren lari ini khususnya di Indonesia, ya lahir juga beragam event yang mungkin event lari yang 5 km sampai 10 km. Ya. Nah, kalau dari sisi kesehatan sendiri, dok, pemeriksaan medis apa yang mungkin bagi peserta yang mau ikut event itu yang harus diperiksakan itu apa saja? Iya, yang pertama yang harus tahu riwayat kesehatan masing-masing ya, karena ya rata-rata race itu tidak akan memberikan garansi jaminan tindakan atau jaminan kesehatan kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ya demikian. Jadi untuk bagi kita ya, apalagi usia di atas 35 atau di atas 40 tahun, sebenarnya wajib untuk mengetahui bagaimana kadar kesehatan kita dengan pemeriksaan jantung mungkin. Pemeriksaan jantung sederhana itu bisa mulai dengan pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG yang biasanya kita disadap, dipasang, kemudian keluar yang seperti rumput-rumput bacaan EKG, itu pemeriksaan dasar. Kalau mau lebih meningkat lagi, ada yang namanya tes treadmill. Jadi kita dipasang sadapan EKG sambil berjalan di atas treadmill. Kemudian dia akan ditingkatkan kecepatannya dan ditingkatkan incline-nya. Kalau memang dari tes treadmill ini kita agak sulit atau muncul nyeri dada, itu bisa ketahuan dari situ.
Kemudian lebih advance lagi, mungkin kalau memang yang pemeriksaan yang gold standar, ya menurut saya adalah bisa CT scan koroner ya, kardiak untuk melihat koroner kita, atau kalau tidak dengan pemeriksaan angiografi koroner. Jadi memang udah melihat langsung tuh, kita bisa lihat ada sumbatan atau tidak, seberapa sumbatannya, di mana sumbatannya, itu bisa melihat langsung, karena memang cedera olahraga akibat berlari itu biasanya dikaitkan dengan gangguan koroner yang mungkin silent atau kita tidak tahu. Okay. Soal event lari, Dok sendiri sering ikut juga, Dok? Ya, saya udah mengikuti 5 kilo, 10 kilo, sampai full maraton. Alhamdulillah baik. Ya, Oke. Soal pernafasan sendiri, Dok. Gimana peran pernafasan ini untuk menjaga kestabilan kerja paru ataupun kerja jantung ketika berlari? Iya. Kalau misalnya kita rutin lari dengan isi effort, kita akan bisa membangun pola pernapasan yang baik. Jadi kalau misalnya kita lari dengan usaha yang easy atau mudah, itu biasanya kita akan mulai mengatur nafas sendiri. Tapi kalau misalnya kita mulai lari tempo itu lari effort yang lebih tinggi, lari dengan 70-80% effort, atau lari interval atau sprint, itu ada teknik pernafasan sendiri yang mungkin dipelajari sendiri. Mungkin bisa dengan teknik ada yang 3-1 atau 4-1. 3 kali ketukan inspirasi, 1 kali ketukan ekspirasi. 3 kali inhale, 1 kali exhale. Jadi itu memang kenapa? Karena kalau tidak mengatur pernafasan, maka pasti saat kita berlari kita ngos-ngosan. Sementara kita harus target atau achieve di berapa dengan jarak tertentu, ya memang kita harus mengatur nafas. Oke, soal kesehatan jantung dan juga mungkin paru-paru dari Dok sendiri, mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi soal manfaat lari untuk kedua ini, kesehatan jantung dan juga paru-paru. Iya, ada banyak ya. Jadi memang lari adalah termasuk kegiatan untuk memperkuat kardiovaskular. Jadi kalau orang-orang di tempat gym atau orang-orang yang biasa melakukan olahraga, lari itu adalah biasanya disebut kardio. Kardio. Kenapa? Karena lari itu bisa membangun ketahanan dan daya tahan jantung dan paru kita. Dengan cara apa? Dengan bahwa lari juga itu kita mampu membangun investasi kolateral kita di jantung. Jadi pembuluh darah jantung kita bisa tumbuh lebih baik, bisa mengalirkan darah ke jantung dan ke seluruh tubuh jauh lebih baik. Kapasitas paru kita jadi lebih meningkat. Yang dulunya cepat ngos-ngosan, naik tangga 2 lantai ngos-ngosan, kalau kita rutin berlari, daya tahan jantung dan paru-paru kita, kapasitas paru-paru meningkat, ya kita bisa jauh naik. Kita bisa naik tangga lebih tinggi tanpa ngos-ngosan dan sebagainya. Jadi itu membangun kapasitas paru dan jantung kita lebih baik. Nah, soal lari, ketika orang biasanya kalau sudah lari itu meluruskan badan juga, meluruskan kakinya ya, Dok. Duduk sambil stretching, cooling down. Itu manfaatnya gimana? Ya, jadi tadi ya ada kan namanya stretching atau warming up, ada namanya lari, ada namanya cooling down. Ya, cooling down. Jadi kita setelah berlari kita kan berlari, otot-otot kita kaku, otot-otot kita panas, otot-otot kita sudah dipakai, capek, lelah, menumpuk asam laktat, ya cooling down itu digunakan untuk menstabilkan itu. Jadi biasanya tadi kalau kita pemanasan kita pakai dynamic stretching, yang di cooling down atau pas kita selesai lari ya kita pakai static stretching. Jadi stretchingnya statis. Itu aja. Nah, apakah lari ini bisa dikategorikan kalau dari Dok sendiri sebagai bentuk latihan kardiovaskular yang mungkin baik, efektif gitu? Iya. Tadi ya sudah bilang. Jadi dengan berlari maka kapasitas jantung, blood flow, aliran darah kita dari jantung memompa ke seluruh tubuh lebih lancar. Untuk di paru-paru dia akan meningkatkan kapasitas paru, menurunkan tekanan darah, memperbaiki kadar kolesterol, dan banyak banget manfaatnya. Oke. Khususnya mungkin bagi masyarakat yang mungkin baru memulai ataupun yang mungkin malas berolahraga, mungkin ada pesan dari dokter sendiri? Iya, pagi-pagi biasanya kan mager ya, mager, malas. Saran saya kalau mau mulai aktivitas olahraga pagi, yang muslim sholat subuh, habis itu langsung pakai baju, pakai celana lari, ambil sepatu, itu aja dulu. Kalau saya demikian, ambil terus keluar rumah. Biasanya yang awalnya malas karena malas ganti baju, malas pakai sepatu. Yakinlah kalau udah pakai sepatu biasanya niatnya untuk lari itu akan tercapai. Kalau memang malas, jadi biasanya kita di rumah ya 30 menit di rumah, bangun, kalau malas scroll HP, itu
jauh lebih baik jika diganti dengan kegiatan positif seperti berolahraga. Tapi bisa juga waktunya bisa disesuaikan ya dok, bisa pagi. Iya, boleh-boleh aja. Pagi, sore, malam, di antara kesibukan kerja punya 30 menit waktu untuk nge-gym, melatih kekuatan otot, itu jauh lebih baik jika tidak ngapa-ngapain. Oke, terakhir mungkin atau harapannya mungkin sebelum berlari itu apa yang harus diperhatikan bagi mereka dok? Ya tadi, sebelum berlari ya ada 3 tadi perlu dicukupi. 1, latihan yang proper. Jadi sebaiknya dibikin 3-5 kali seminggu, mulai rutin. Yang kedua, perbaiki nutrisi. Ya, bagaimanapun kita mau berlari pasti butuh energi. Dan yang ketiga adalah cukup istirahat, tidur minimal 6-8 jam sehari. Oke, intinya daripada mageran di rumah ya mending pilih olahraga ya dok. Salah satunya adalah lari pemirsa. Jadi memang dari pembahasan kita, lari ini menjadi salah satu olahraga yang mungkin baik untuk kesehatan jantung dan juga paru ya. Ketika mungkin itu dilakukan dengan cara yang tepat. Untuk itu terima kasih Dr. Umar atas waktunya sudah hadir bersama kami di Unhas Health yang untuk membagikan ilmunya kepada pemirsa Unhas TV. Dan tentunya kami juga ucapkan kepada seluruh pemirsa Unhas Sehat yang setia menyaksikan program satu ini. Saya Sulkarna Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.